Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan cerita yang berjudul Asal-usul Beo si Peniru. Kala itu, semua hewan masih belum memiliki suara yang khas seperti saat ini. Mereka semua masih berbicara menggunakan satu bahasa yang sama. Hingga suatu ketika, sang peri hutan meminta masing-masing hewan untuk menciptakan bahasa baru yang unik. Hal itu tentunya ditanggapi dengan antusias oleh para hewan. Peri hutan memberi waktu 1 minggu untuk para hewan berlatih suara khas mereka masing-masing untuk kemudian ditampilkan kepada peri hutan. Hari-hari setelahnya, para hewan di hutan tersebut sibuk melatih suaranya. Namun tidak dengan burung beo yang malah asyik berterbangan menyusuri seluruh hutan dan menertawakan, mengejek, bahkan menghina hewan-hewan lain yang tengah berlatih. Suatu hari, beo mendatangi kambing. "Hai kambing, bolehkah aku mendengar hasil latihanmu?" tanya beo pada kambing. Kambing yang sedang berlatih pun tentunya senang ketika Beo bertanya demikian. "Tentu saja Beo, dengarkan suaraku baik-baik ya." "Mbe, mbe, mbe." Setelahnya hanya terdengar tawa Beo yang menggelegar. Kambing tentunya kesal dengan respon yang diberikan Beo. "Apanya yang lucu Beo?" tanya kambing pada Beo. Beo hanya terus tertawa dan mencoba meredakan tawanya. Setelahnya ia berkata, "Maaf, suaramu terdengar seperti leher terjepit. Itu sangat lucu." Setelahnya, Beo pergi begitu saja meninggalkan kambing. Hal itu tentunya membuat kambing sangat sedih. Namun, kambing tidak patah semangat. Ia terus berlatih. Beo kemudian mendatangi babi. Hal yang sama Beo lakukan terhadap babi. "Oh, kau mau mendengar suaraku ya, Beo? Tentu, dengarkan baik-baik ya. Aku sudah melatih suaraku dengan sangat merdu," ucap babi. Kemudian babi menyampaikan hasil latihannya pada Beo. "Hoing, hoing, hoing. Hoing, hoing." Setelahnya, tawa Beo kembali menggelegar. Babi tentunya melihat Beo dengan tatapan tak suka. "Apa yang kau tertawakan, Beo?" tanya babi pada Beo. Beo kemudian berucap, "Suaramu lucu sekali, terdengar seperti suara dengkuran, hahaha." Setelahnya, Beo berlalu begitu saja. Tak terasa 1 minggu berlalu dan hari ini adalah hari di mana seluruh hewan menunjukkan hasil latihannya. Seluruh hewan satu persatu menunjukkan suaranya kepada sang peri hutan, seperti singa, kambing, babi, ular, sapi, dan semuanya yang ada di hutan tersebut. Hingga sampailah pada hewan yang terakhir, yaitu burung beo. Peri hutan menghampiri Beo dan menyuruhnya untuk menunjukkan suaranya. Namun Beo kebingungan karena tidak berlatih apapun selama 1 minggu penuh. Dengan perasaan gelisah, Beo akhirnya bersuara dengan lirih dan kebingungan. Baik peri, ini suaraku. Semoga peri hutan berkenan ya. Sang kambing pun yang mendengarnya tidak terima. Ia protes kepada burung beo. Lalu beo kembali berdalih. Maksudku ini suaraku yang sebenarnya. Koing, koing. Babi yang mendengarnya ikutan marah. Sehingga peri hutan mendekati beo dan berkata, "Sepertinya kau tidak berlatih selama 1 minggu ini. Aku tahu kau sibuk menertawakan hewan lain." Beo yang merasa tindakannya salah pun berkata dengan murung, "Aduh, aku minta maaf. Aku kira masih banyak waktu. Jadi..." Sang peri hutan memotong perkataan Beo. "Sudahlah, kau tetap kuberi hadiah suara. Tapi sebagai pelajaran,
kau hanya akan bisa menirukan suara milik yang lain, sehingga kau akan ditertawakan selamanya. Beo sangat sedih mendengarnya, namun ia tidak bisa berbuat apapun karena memang itu murni kesalahannya. Sehingga sejak saat itulah Beo dijuluki sebagai si peniru. Beo, si peniru, yang hanya bisa bersuara dengan menirukan suara lain yang didengarnya. Nah, pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh meremehkan hal apapun, sekecil apapun, apalagi kalau hal itu merupakan tanggung jawab kita. Selalu bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih, saya Firdausi Zahra Tri Agustinanda dengan NIM 22021020424 dari kelas BPGSD FKIP Universitas Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.